Sebuah negara muda, baru merdeka di tahun 2002, dengan sejarah panjang perjuangan berdarah. Negara itu adalah Timor Leste. Namun, 20 tahun setelah merdeka, alih-alih memperkuat militernya, justru muncul kabar yang menggelitik. Mobil mewah untuk pejabat lebih diprioritaskan, sementara alutsista militernya tertinggal jauh. Pertanyaannya, apa benar Timor Leste lebih mementingkan kenyamanan pejabat daripada keamanan negaranya? Volunteer Defense Force of Timor Leste, atau VFDTL, merupakan tulang punggung pertahanan negara. Jumlah personel mereka sangat kecil, sekitar 2.000 tentara aktif saja. Bandingkan dengan Indonesia yang punya lebih dari 400.000 prajurit. Alutsista yang mereka miliki pun sederhana. Senjata ringan masih mengandalkan sumbangan dari Portugal. Kapal patroli laut sebagian besar hibah dari Australia. Tidak ada jet tempur, tank modern, atau sistem pertahanan udara. Singkatnya, kekuatan militer Timor Leste masih sangat minim, bahkan hanya cukup untuk menjaga simbol kedaulatan, bukan menghadapi ancaman nyata. Timor Leste memang memiliki pendapatan besar dari minyak dan gas, tapi sebagian besar dana itu terserap untuk pembangunan infrastruktur dan birokrasi. Anggaran pertahanan Timor Leste hanya berkisar 2-3% dari APBN. Itu pun lebih banyak habis untuk gaji prajurit, bukan pengadaan alutsista baru. Jadi jangan heran kalau kapal patroli mereka sering rusak, atau latihan militer hanya bisa dilakukan terbatas karena minimnya dana operasional. Di sisi lain, publik justru dibuat heboh dengan pengadaan mobil mewah untuk pejabat tinggi negara. Beberapa kali pemerintah Timor Leste membeli mobil Toyota Land Cruiser, Prado, bahkan SUV kelas atas, dengan harga yang cukup fantastis. Alasannya, mobil mewah dianggap perlu untuk protokoler kenegaraan dan keamanan pejabat. Namun, masyarakat menilai ini sebagai pemborosan, karena di saat tentara masih memakai senjata lama, pejabat malah keliling dengan mobil baru yang harganya bisa membeli belasan senapan modern. Inilah yang menimbulkan kesan, Timor Leste lebih mementingkan kenyamanan elit politik, ketimbang kekuatan pertahanannya. Karena militernya lemah, Timor Leste akhirnya mengandalkan negara lain. Australia sering jadi penjamin keamanan, terutama lewat kerjasama patroli laut. Portugal, mantan penjajah, masih memberikan bantuan senjata ringan dan pelatihan. Bahkan, ada wacana bahwa jika ada konflik besar, Timor Leste akan meminta bantuan langsung ke PBB. Artinya, tanpa perlindungan negara sahabat, Timor Leste sulit berdiri sendiri dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Keputusan lebih memprioritaskan mobil pejabat ketimbang alutsista menimbulkan dua dampak besar. Kritik dari rakyat. Banyak warga menganggap pemerintah hanya mementingkan gaya hidup elit. Citra negara lemah, di mata internasional, Timor Leste terlihat lebih mengandalkan diplomasi daripada kekuatan militer. Bagi negara kecil, ini mungkin strategi yang realistis. Tapi bagi rakyat, tetap ada perasaan kecewa, karena tentara mereka tidak diberi peralatan yang layak. Jangan dibandingkan dengan Indonesia, perbedaannya sangat jelas dan bukan untuk dibandingkan. Kalau dengan Singapura, jelas Timor Leste ketinggalan. Tapi bagaimana kalau dibandingkan dengan negara kecil lain di Asia Tenggara, misalnya Brunei Darussalam? Brunei, meski wilayahnya kecil, punya anggaran pertahanan yang jauh lebih besar karena kaya minyak dan gas. Angkatan udaranya memiliki jet tempur Boeing FA-18 Hornet yang masih tangguh hingga sekarang. Mereka juga mengoperasikan helikopter Black Hawk dan helikopter transportasi modern. Angkatan Laut Brunei punya kapal patroli cepat buatan Jerman dan Inggris, yang dilengkapi sistem persenjataan cukup canggih untuk ukuran negara kecil. Jadi meski kecil, Brunei mampu menjaga kedaulatannya dengan alutsista yang layak, bandingkan dengan Timor Leste, yang jangankan jet tempur, kapal perang modern pun belum punya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bukan soal besar atau kecilnya negara, tapi soal prioritas pengeluaran. Brunei menaruh investasi serius di sektor pertahanan, sementara Timor Leste justru lebih dikenal karena pembelian mobil pejabat yang mewah. Jadi, apakah benar Timor Leste lebih mementingkan mobil pejabat daripada alutsista? Faktanya, iya. Militer mereka masih minim, anggaran pertahanan kecil, dan prioritas pengeluaran sering dipertanyakan. Namun, jangan lupa, bagi Timor Leste, mungkin pilihan ini bukan hanya soal gengsi, tapi juga strategi. Mereka sadar tidak mungkin menyaingi tetangga yang jauh lebih kuat. Maka, diplomasi jadi senjata utama, sementara mobil pejabat tetap jadi simbol kekuasaan di mata rakyatnya.
Bagaimana menurut Anda? Apakah Timor Leste seharusnya mulai serius membangun militernya, atau cukup mengandalkan diplomasi seperti sekarang? Tulis pendapat Anda Marified di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan konten terbaru seputar dunia militer dan geopolitik. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough